yang kedua adalah menurunkan akumulasi obat di dalam tubuh si bakteri. Kemudian yang ketiga adalah menginaktivasi enzim-enzim tertentu. Jadi kalau misalnya mengganggu target, tadi contohnya misalnya DNA girase. DNA girase itu adalah enzim yang perlu untuk proses replikasi. Tapi pada bakteri-bakteri tertentu yang sudah resisten, dia akan stabil DNA-nya dengan adanya obat ini. Jadi dia tidak akan rusak DNA girasenya. Kemudian kalau yang untuk penurunan akumulasi itu bisa karena permeabilitasnya yang berubah. Jadi kan kita minum obat itu harus masuk ke dalam tubuh bakterinya kan untuk bisa bekerja sebagai antibiotik. Nah, itu bisa terjadi penurunan permeabilitas karena kemampuan bakteri-bakteri tertentu untuk menambah dari ketebalan dinding selnya kah atau membran selnya punya pertahanan khusus, maka maka obat-obatan yang menembusnya akan berkurang. Kemudian ada mekanisme efflux, mekanisme menggunakan reseptor untuk mengeluarkan obat-obat yang sudah masuk. Contohnya itu adalah tetrasiklin. Tetrasiklin itu sudah resisten karena adanya proses efflux dari bakteri tadi. Jadi bakteri itu punya suatu transporter yang digunakan untuk mentransfer keluar dari obat-obatan yang sudah masuk ke dalam tubuh bakteri tadi. Lalu adanya inaktivasi enzim tertentu. Jadi beberapa obat-obat, terutama golongan beta-laktam itu penisilin, itu si enzim itu mampu menghasilkan suatu enzim beta-laktamase atau penisilinase, di mana enzim beta-laktamase dan penisilinase ini akan merusak struktur cincin beta-laktam dari antibiotik tersebut. Kalau strukturnya sudah rusak, sedangkan itu struktur utama yang memiliki efek, maka efektivitas sebagai antibiotik itu sudah tidak dapat terjadi lagi pada bakteri tersebut. Maka akhirnya akan terjadi resistensi antibiotik. Nah, gimana cara mencegahnya? Jadi, beberapa sediaan di pasaran itu sudah ada. Contohnya adalah amoxiclav, asam klavulanat, dan amoxicillin. Jadi itu adalah penggabungan kombinasi dua antibiotik yang berbeda, amoxicillin dan asam klavulanat. Kalian mungkin pernah dengar ya, sediaan coamoxiclav atau amoxiclav begitu. Jadi dia amoxicillin dengan tambahan asam klavulanat. Kenapa sediaan ini cukup efektif dalam menangani terjadinya resistensi amoxicillin? Jadi si beta laktamase pada bakteri itu kan harusnya merusak cincin beta laktam dari amoxicillin kan. Nah, dengan adanya asam klavulanat diharapkan beta laktamase tadi menyerang si asam klavulanatnya, tapi si amoxicillinnya tidak. Maka nanti ini istilahnya bisa secara mudahnya adalah pengorbanan begitu ya. Jadi asam klavulanat akan mengorbankan dirinya dirusak oleh beta laktamase untuk melindungi amoxicillin biar amoxicillinnya itu tetap ada dan efektif dalam menghambat terjadinya pertumbuhan dinding sel pada bakteri tersebut. Nah, berdasarkan data hasil penelitian juga, ini terlihat ya, dari number of variable dari bakteri dan juga time waktu, jadi ini tanpa obat, pertumbuhan bakterinya akan terus meningkat seiring waktu, lalu dengan pemberian asam klavulanat sendiri itu segini, pertumbuhan bakterinya tetap menurun, amoxicillin juga lebih rendah dibandingkan asam klavulanat only ya. Nah, karena adanya resistensi, karena amoxicillin ini sudah terkenal sih, dia udah resistensi, udah banyak banget yang resisten. Amoxicillin mah kalau sekarang kita bisa dibebas kan di apotik, semua orang apa-apa pakai amoxicillin. Makanya pertumbuhan atau kemampuannya dalam menghambat pertumbuhan bakteri itu sudah sangat sangat kecil. Nah, makanya perlulah diberikan kombinasi asam klavulanat dan amoxicillin. Terlihat dari jumlahnya yang merosot nih pertumbuhan bakterinya seiring waktu, karena tadi asam klavulanatnya yang dikorbankan untuk beta laktamase, sehingga amoxicillinnya diharapkan dapat berefek. Lalu penyebab kegagalan terapi itu apa? Biasanya yang pertama faktor pasien. Jadi pasien itu kadang susah banget untuk patuh dalam minum antibiotik. Dihabiskan ya, tapi nyatanya dia merasa sudah sembuh. Meskipun sudah sembuh kan pengobatan menggunakan antibiotik harus tetap dihabiskan. Kalau pasien-pasien yang tertentu misalnya sudah sembuh gitu kan, ngapain minum obat lagi gitu. Nah, itu akhirnya menjadi resisten. Padahal kumannya masih ada meskipun dia sudah tidak aktif.
Makanya diharapkan dengan menghabiskan antibiotik dalam jangka waktu tertentu, itu diharapkan sudah tidak ada sama sekali bakteri tersebut. Kemudian faktor farmakokinetik tadi yang 3 kali sehari. Kalian tahu nggak 3 kali sehari minum antibiotik yang benar itu gimana? Izin jawab Pak, 8 jam sekali, jadi setiap 8 jam itu harus diminum lagi. Jadi yang bakterinya itu dia nggak sempat bekerja gitu loh Pak, kayak dia sudah lemes, di booster lagi gitu Pak istilahnya. Jadi ada perbedaan dalam frekuensi penggunaan. Jadi frekuensi penggunaan obat. Jadi apakah obat itu untuk mengobati simptomatik atau penyebab. Jadi kalau simptomatik gejala itu kita kurangi dengan jam tidur kita. Misalnya 24 dikurangi jam tidur kita berapa? 8 jam kah? 6 jam kah? Berapa? Nanti baru dibagi 3, dibagi sesuai frekuensinya. Tapi kalau mengobati penyebab, penyebab itu dalam hal ini adalah bakteri. Bakteri kan tidak tidur. Kalau kita tidur, dia nggak tidur. Makanya tetap 24 jam dibagi 3. Berarti setiap 8 jam sekali. Setiap 8 jam sekali. Maka tadi benar ya, jadi setiap 8 jam sekali minum antibiotiknya. Jadi kalau nanti kalian bekerja di apotik, terus menyerahkan resep, ada antibiotiknya, jangan hanya menjelaskan 3 kali sehari. Kalau orang awam itu 3 kali sehari itu terserah. Jadi yang penting dia 3 kali minum, misalnya dalam waktu 2 jam atau 3 jam, dia udah mau minum obat lagi, misalnya pagi, siang, malam. Dia tahu pagi, siang, malam, tapi kita harus jelaskan lagi per berapa jam, biar teratur, begitu. Harapannya tadi berkaitan dengan time dependent concentration. Jadi waktu waktu 3 kali 1 8 jam itu jangan sampai konsentrasi obat di dalam tubuh itu sudah turun di bawah MIC-nya, karena obat-obatan yang sifatnya time dependent itu adalah harus selalu dipertahankan di atas MIC dalam jangka waktu tertentu. Jadi bukan hanya konsentrasinya yang kita pertahankan, tapi waktunya juga kita pertahankan. Makanya harus 3 kali sehari. Tapi kalau obat-obatan yang concentration dependent, dia yang penting capai konsentrasi efektifnya. Terserah mau berapa kalinya itu tidak bermasalah. Begitu. Kemudian pemilihan dan penggunaan obat yang tidak tepat indikasi, tidak tepat obat, itu bisa menyebabkan terjadinya kegagalan terapi antibiotik. Misalnya, si pasien terkena infeksi bakteri gram negatif, tapi kita berikan yang untuk gram positif tidak tepat, maka tidak sembuh menggunakan antibiotik itu. Kemudian penggunaan yang tidak tepat tadi terkait cara minum obatnya gimana, frekuensinya gimana, dosisnya berapa, begitu. Kemudian kesalahan penetapan etiologi, ini nanti kesalahan diagnosa, ini nanti urusannya dokter yang mendiagnosa si pasien dia terkena infeksi apa-apa-apa. Kalau misalnya tidak tepat etiologi atau diagnosa, maka obatnya juga tidak akan sesuai. Kemudian resistensi tadi, itu bisa menyebabkan kegagalan terapi antibiotik. Oke, lalu efek samping penggunaan antibiotik itu ada beberapa. Yang paling terkenal itu adalah hipersensitivitas atau istilahnya anafilaksis. Anafilaksis itu bisa terjadi pada penggolongan obat-obatan beta-laktam. Jadi kalian yang pernah menggunakan antibiotik terjadi reaksi hipersensitivitas, contohnya misalnya amoksisilin. Amoksisilin terus kalian alergi, berarti semua jenis beta-laktam kalian tidak bisa karena akan tetap alergi. Baik itu penisilin, baik itu cefalosporin, itu tetap akan alergi. Maka gunakan antibiotik golongan lain, misalnya quinolone atau macrolide yang tidak mengandung beta-laktam. Kemudian ototoksisitas, ini contohnya pada obat-obatan golongan aminoglikosida. Jadi dia bisa merusak sistem syaraf pada pendengaran. Contohnya itu clindamycin, kemudian gentamisin, itu sangat-sangat berbahaya, dan itu juga merupakan contoh obat indeks terapi sempit. Jadi dalam penggunaannya harus terpantau di dalam darah, nggak boleh sembarangan. Makanya biasanya sediaannya pun injeksi kalau tidak salah. Kemudian kristal urea ini untuk golongan sulfonamid. Masih ingat nggak sih dulu ada obat sulfadiazin? Nah, sulfadiazin itu adalah golongan sulfonamid. Tapi sekarang sudah mulai kalau saya tidak salah, dia sudah ditarik dari peredaran karena mampu menyebabkan terjadinya kristaluria. Artinya ada kristal di urin begitu ya.
kemudian diare, lalu nefrotoksik. Nefrotoksik itu sama temannya dengan ototoksik, itu contohnya golongan aminoglikosida. Lalu ada deposisi tulang dan gigi ini untuk obat-obatan tetrasiklin. Jadi tetrasiklin itu biasanya bisa menghambat pertumbuhan tulang dan gigi. Biasanya tidak disarankan untuk digunakan pada usia-usia pertumbuhan pada anak-anak. Lalu GI disturbance, karena ada beberapa antibiotik yang sifatnya asam. Jadi dia sangat tidak mengganggu kondisi lambung begitu. Makanya harusnya sesudah makan atau pada kondisi lambung terisi. Lalu skin rash ini adalah alergi tapi pada kulit. Jadi dia khusus pada kulit. Kalau hipersensitivitas tadi dia secara sistemik, biasanya shock anafilaksis itu sesak nafas, lalu pingsan, kemudian penurunan tekanan darah secara mendadak karena penggunaan sesuatu antibiotik. Interaksi penggunaan antibiotik biasanya tidak boleh digunakan dengan agen-agen yang sifatnya logam-logam bivalen. Misalnya penggunaan antasid. Antasid itu kan mengandung logam-logam yang hidroksida, aluminium. Itu kalau bisa dipisahkan 2 jam sesudah menggunakan antasid baru minum antibiotik. Karena beberapa antibiotik itu sangat mudah terkompleks menjadi suatu logam sehingga nanti akan menurunkan proses absorpsinya. Itu bisa dibaca. Ini ada cefalosporin misalnya sama antasida sama H2A itu nggak boleh diberi jarak paling sedikit 2 jam sesudah mengkonsumsi keduanya. Sama allopurinol, sama asam valproat, bla bla bla, sama multivalen kation. Bahkan ada yang di jarak 2-4 jam untuk tidak terjadinya interaksi penggunaan obat. Itu aja hari ini yang kita bahas terkait antibiotik. Next berarti hari Senin siang kita akan membahas antiparasit, antifungal, antiparasit dan anti jamur.